today. Bagaimana kabarnya? Ibu yakin anak-anak pasti selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Pastikan anak-anak sudah mandi, sarapan, memakai seragam sekolah, dan duduk dengan rapi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sampai pada hari ini kami dapat belajar pada hari ini. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ingat untuk mengisi presensi pada hari ini. Oh iya, anak-anak masih ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Yuk kita nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia dan anggota pramuka yang baik harus mengetahui lagu-lagu wajib. Selain itu, kita harus mengetahui arti dari lambang Garuda Pancasila. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri pada pembelajaran 2. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara. KD 3.4, memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. KD 4.4, mempraktikkan bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah membaca teks yang disajikan melalui video YouTube, peserta didik dapat menemukan simbol dan bunyi sila keempat yang ada di dalam gambar tameng pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 2. Setelah membaca teks yang disajikan melalui video YouTube, peserta didik dapat menuliskan perilaku sehari-hari
yang sesuai dengan arti simbol sila keempat dengan benar. 3. Setelah membaca penjelasan dari video YouTube, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh dari video YouTube, peserta didik dapat mempraktikkan bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani dengan benar. Anak-anak harus semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini, karena untuk mengetahui arti dari lambang negara Indonesia itu sangat penting. Selain itu, melakukan kegiatan olahraga sangat penting untuk tubuh kita. Anak-anak, agar lebih semangat, Ibu mengajak anak-anak untuk mengucapkan salam Tarakanita. Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, good job. Anak-anak, Ibu harap anak-anak semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan rambu-rambu pembelajaran pada hari ini. Anak-anak akan mengikuti pembelajaran melalui video YouTube. Nanti anak-anak perhatikan dengan seksama videonya dengan baik. Setelah itu, Ibu akan mengirimkan latihan dan meminta anak-anak untuk mempraktikkan gerakan membubuhkan badan. Latihan dan praktik dikerjakan setelah anak-anak menonton video. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang sedang dilakukan mereka ya? Mereka adalah anak pramuka. Kira-kira mereka sedang apa? Mereka sedang berdiskusi. Bisa juga mereka sedang menanyakan sesuatu dan menyampaikan pendapat. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan atau didiskusikan bersama. Contohnya ketika pemilihan ketua kelas. Ketika pemilihan ketua kelas, kita harus berdiskusi dengan baik. Harus menyampaikan pendapat dengan baik. Anak-anak, ayo kita baca teks yang berjudul Mandiri dalam mengambil keputusan bersama-sama ya. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng.
Nah, anak-anak, dari teks tadi, apa yang sudah anak-anak dapatkan? Apa informasi yang sudah kita dapatkan? Apa? Ya, musyawarah termasuk dalam pengamalan sila, yaitu sila keempat Pancasila. Apa simbol dari sila keempat? Simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Anak-anak, ibu tadi sudah memberikan salah satu contoh pengamalan dari sila keempat, yaitu pemilihan ketua kelas. Kira-kira apa lagi ya yang termasuk pelaksanaan dari sila keempat? Apa? Contohnya pemilihan umum, penentuan jadwal piket kelas. Setelah itu, melerai perselisihan. Pernahkah anak-anak berselisih dengan temannya? Pasti pernah. Kita sebagai teman yang baik harus mendiskusikannya. Selain itu, penentuan jadwal piket kelas. Kita harus berdiskusi dengan baik, tidak harus dengan marah-marah. Nah, anak-anak, bagaimana caranya agar musyawarah berjalan dengan lancar? Salah satunya bergantian saat menyampaikan pendapat. Setelah itu, melaksanakan aturan musyawarah. Contohnya, anak-anak tidak boleh berebutan menyampaikan pendapat saat pemilihan ketua kelas. Harus tunjuk tangan terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, memahami hal yang sedang dimusyawarahkan. Harus tahu. Contohnya, kalian tahu sedang ada pemilihan ketua kelas. Setelah itu, kalian menolak pendapat teman dengan jelas. Harus dengan jelas, tidak dengan marah-marah. Jelaskan dengan baik. Setelah itu, mengikuti jalannya musyawarah sampai selesai, sampai tercapainya, sampai menemukan ketua kelas yang baru. Setelah itu, bagaimana caranya ibu? Cara menanggapi perbedaan pendapat dengan teman. Kita pasti sering ya berbeda pendapat. Caranya bagaimana? Cara yang baik. Contohnya, kita mau menerima pendapat yang lebih baik. Harus kita terima. Setelah itu, menolak pendapat teman dengan alasan yang jelas. Setelah itu apalagi? Tidak menyela teman. Ketika teman berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, tidak menganggap teman yang berbeda pendapat itu sebagai musuh. Jangan ya. Setelah itu, tidak memaksakan pendapat diri sendiri kepada teman. Tidak boleh memaksakan pendapat, harus secara musyawarah, harus berdiskusi. Selanjutnya anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Siapakah dia? Dia adalah anggota pramuka. Kira-kira apa yang sedang dia lakukan ya? Ya, dia sedang merapikan atribut pramukanya. Kita sebagai anggota pramuka harus selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan anggota pramuka, kita harus selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam ini merupakan bagian dari persiapan baris berbaris. Pernahkah anak-anak latihan baris berbaris? Ketika upacara hari Senin, di situ ada latihan baris berbaris. Anak-anak harus berbaris dengan rapi. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa gerakannya? Ya, gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan salah satu gerakan untuk melentukkan badan.
Latihan kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi untuk kelenturan badan, ya. Jadi, melakukan kelentukan ini sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh kita, memperbaiki sikap tubuh dan mencegah terjadinya cedera tubuh. Anak-anak, ayo kita perhatikan tayangan video gerakan membungkukkan badan. Baiklah anak-anak, kita akan mempraktikkan gerakan keseimbangan dan gerakan membungkukkan badan. Bagian yang pertama, kita akan mempraktikkan gerakan keseimbangan. Yang pertama, berdiri satu kaki menekuk ke belakang. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, berdiri satu kaki menekuk ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua, gerakan membungkukkan badan. Pertama, badan berdiri tegap, buka kaki selebar bahu, bungkukkan badan ke depan dengan kedua tangan menyentuh lantai. Ingat, lutut tidak ditekuk. Kita hitung hitungan 1 sampai 8. Kita perhatikan lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi semula. Badan berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, lalu bungkukkan badan ke sebelah kiri. Ujung tangan mengenai ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi semula. Badan berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, bungkukkan badan ke sebelah kanan. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah anak-anak, Ibu yakin anak-anak bisa melakukannya dan mempraktikannya dengan baik. Anak-anak, kita sudah menonton gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan untuk melemaskan otot pinggang. Ingat, sebelum melakukan latihan ini, anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Wah, anak-anak Ibu sangat hebat. Anak-anak banyak melakukan kegiatan pada hari ini. Anak-anak sudah belajar tentang bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik dan melakukan diskusi. Selain itu, anak-anak bisa mempraktikkan gerakan membungkukkan badan dengan baik. Nah, anak-anak, ketika kita bisa menerima perbedaan, itu adalah salah satu nilai karakter Tarakanita loh, yaitu community. Selain itu, ketika anak-anak mempraktikkan gerakan membungkukkan badan, pasti sangat sulit kan? Anak-anak harus berjuang supaya bisa melakukan gerakan dengan baik. Tabah dan berdaya juang itu adalah nilai karakter Tarakanita, yaitu celebration. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas pada hari ini. Anak-anak, baca perintahnya dengan teliti. Setelah itu, anak-anak
baru menjawab pertanyaan yang diberikan. Selain itu, ibu meminta anak-anak untuk mempraktikkan gerakan membungkukkan badan. Anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang pengenalan sila keempat Pancasila. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbol dari sila keempat? Simbolnya kepala banteng. Apa contoh pelaksanaannya? Musyawarah atau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kita sudah belajar gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan untuk melemaskan otot pinggang. Baiklah anak-anak, ibu harap anak-anak memahami materi pada hari ini. Jika ada hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak bisa bertanya kepada ibu atau kepada wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat belajar pada hari ini dengan baik. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan tugas pada hari ini dengan baik. Berkati kami Tuhan, supaya Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak, semangat untuk mengerjakan tugas pada hari ini. See you!